Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hendro Agus Bagio, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 9 Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Bapak Gilang Alif Utama, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru bahasa Jawa. Assalamualaikum Bapak Gilang. Waalaikumsalam Pak Indro. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Gilang? Alhamdulillah dalam keadaan baik tapi sedikit flu Bapak. Baik Pak Gilang. Jadi pada hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak. Nggih. Jadi sebelum nanti saya akan melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas guna keperluan supervisi akademik. Adapun tujuan dari kegiatan supervisi akademik sendiri itu adalah untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ataupun proses pembelajaran yang nantinya akan Bapak lakukan di kelas. Kemudian untuk percakapan praobservasi ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek pengembangan yang nantinya akan Bapak lakukan sehingga Bapak Gilang bisa mempersiapkan kegiatan pembelajaran itu dengan sebaik mungkin ya Pak. Nggih, baik Pak. Baik Pak Gilang, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan di dalam percakapan praobservasi ini. Untuk yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nantinya akan Bapak capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya susun, tujuan pembelajaran yang hendak saya capai itu adalah untuk menelaah struktur, kaidah, dan pitutur luhur Serat Widotomo Pupuh Pocong secara lisan dan tulisan Bapak. Jadi ini objeknya serat gitu. Baik Pak Gilang, jadi nanti untuk tujuan yang akan Bapak Gilang capai itu adalah peserta didik itu bisa menelaah struktur, kaidah, pitutur luhur Serat Widotomo Pupuh Pocong ya. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan mana saja yang nantinya akan menjadi objek dari observasi pembelajaran itu? Area pengembangan yang saya tuju yakni ada dua aspek Pak Indro. Yang pertama adalah pendampingan pembelajaran kepada peserta didik, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan aspek keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, seperti itu Pak. Baik Pak Gilang, berarti ada dua aspek pengembangan ya yang nantinya akan kita observasi di dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana Pak Gilang melakukan pendampingan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah aspek keaktifan siswa. Untuk berikutnya, bagaimana kira-kira rancangan pembelajaran yang akan Bapak Gilang terapkan sehingga dua aspek pengembangan itu bisa tercapai? Pada pembelajaran nanti, saya akan menerapkan pembelajaran kooperatif, di mana saya akan membagi peserta didik ke dalam suatu kelompok untuk membahas mengenai struktur, kaidah, dan pitutur luhur Serat Widotomo Pupuh Pocong. Kemudian setelah itu peserta didik akan melakukan presentasi hasil diskusi kelompok mereka, seperti itu Pak Hendro. Baik, jadi untuk rancangan yang nantinya akan Bapak Gilang lakukan itu adalah membagi peserta didik itu ke dalam beberapa kelompok untuk membahas mengenai materi yang akan Bapak Gilang ajarkan. Kemudian untuk hal tersebut, kira-kira media pembelajaran apa saja yang akan Bapak Gilang butuhkan? Media yang tidak saya butuhkan yakni adalah yang pertama pasti adalah PowerPoint atau slide. Yang kedua adalah LKPD untuk mengerjakan lembar kerja yang kepada kelompok, kemudian laptop, dan
Yang terakhir adalah LCD proyektor untuk visualisasi. Ya, baik. Jadi itu yang Bapak Gilang butuhkan ya untuk media pembelajarannya. Kemudian nanti kira-kira kapan Pak Gilang itu mau melakukan kegiatan pembelajaran ini? Kegiatan pembelajarannya hendak saya lakukan itu adalah pada kelas 10 DKV 2 hari Senin jam ke-5 dan 6 begitu Pak. Baik ya. Jadi pada hari Senin ya, ada hari Senin jam ke-5 dan sampai ke-6 pada kelas 10 DKV 2. Baik Pak Gilang, jadi nanti pada jadwal tersebut saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik ya, untuk melihat sekaligus mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas yang Bapak ampu. Kemudian setelah kegiatan observasi pembelajaran itu, untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik Pak Gilang, sebelum kita akhiri kegiatan percakapan pada pertemuan kali ini, kira-kira apa yang Pak Gilang dapatkan dari kegiatan percakapan pada pertemuan kali ini Pak? Baik Pak Indro, saya setidaknya sudah memiliki gambaran bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, sehingga itu dapat memudahkan saya agar lebih fokus dan siap di dalam mengajar. Okay. Baik Pak Gilang, ini terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan di dalam percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi di kelas dan kegiatan percakapan pasca observasi. Sama-sama Pak Indro. Baik, demikian kegiatan percakapan praobservasi pada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan untuk kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nginjing Mas Mbak sedaya. Alhamdulillah kita saged pepanggihan malih ing enjing menika kanthi sehat walafiat mboten kirang setunggal menapa. Sumangga sakderepipun kita miwiti pasinaon ing dinten menika, Mas Firsi minangka ketua kelas pun pandhegani ndedonga rumiyin Mas Firsi. Panjenengan siapa? Donga kawiwitan. Nggih, sekap. Alhamdulillah. Nah, kita saged kempal malih ing enjing menika wonten ing ruang 18 kanthi sehat walafiat mboten kirang setunggal menapa. Saderengipun kita ngancik pasinaon ingkang kala wingi kita bahas. Kala wingi kita bahase dumugi materi bab napa? Leres. Materi tembang maca pat pocong. Ananging saderengipun kita mempelajari malih tembang maca pat pocong, kula presensi rumiyin. Sinten mawon ingkang mlebet, sinten mawon ingkang absen ing dinten menika. Nomor setunggal saking Mas Riko Andrian wonten. Ngajeng nggih Mas Riko nggih. Lajeng Mas Abid Widianta wonten. Mas Almanza Nikola. Saderenge kita ngancik pasinaon bab tembang maca pat pocong, menika kula wonten unen-unen utawi analogi metafora inggih menika jerbasuki mawa beya. Jerbasuki mawa beya menika kinten-kinten artine napa? Nggih, monggo Mbak Talita. Jerbasuki mawa beya itu setiap keinginan, cita-cita dan kebahagiaan itu membutuhkan banyak biaya dan pengorbanan. Leres. Jerbasuki mawa beya artine segala cita-cita, keinginan, kemauan itu pasti membutuhkan banyak biaya atau pengorbanan. Leres sanget Mbak Talita, tepuk tangan kangge Mbak Talita. Nggih, sak sampunipun kita nyinaoni bab unen-unen kala wau, lajeng wonten menika wawasan kebinekaan nggih, wawasan kebinekaan. Wonten ing wawasan kebinekaan menika wonten pitakenan. Setiap siswa pasti memiliki identitas diri.
Akan tetapi, pernahkah kalian malu dengan identitas diri kalian? Siapa yang pernah malu dengan identitas dirinya? Nggih, monggo Mbak Rifka. Karena merasa berbeda dengan orang lain. Pernah malu karena Merasa berbeda dengan orang lain. merasa berbeda dengan orang lain. Nggih. Mengapa muncul perasaan tersebut? Karena merasa berbeda dengan orang lain. Menurut Mas Mbak Sedoyo, berbeda dengan orang lain itu perasaan yang perlu dimunculkan atau tidak? Tidak, nggih. Tidak perlu kita munculkan. Karena apa? Karena setiap orang itu mempunyai identitas diri masing-masing. Seperti ini contohnya. Cara menghilangkan rendah diri. Saya sudah siapkan materi cara menghilangkan rendah diri. Yang pertama, pahami bahwa setiap orang mempunyai identitas yang berbeda. Jadi ada orang itu yang berasal dari lingkungannya itu pedesaan, ada yang berasal dari perkotaan, ada yang orang tuanya itu seorang pegawai, ada orang tuanya itu seorang pedagang, ada yang seorang nelayan, dan juga pula ada seorang buruh. Kita itu beraneka ragam. Jadi tidak usah merasa minder dengan apa latar belakang kita, apa identitas diri kita. Lajeng merkalih gunakan standar diri sendiri. Jangan pernah menggunakan standar orang lain. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Apa yang Anda peroleh dengan apa yang orang lain peroleh. Gunakan standar diri. Caranya seperti apa? Kita itu mengukur diri sendiri dengan apa? Dengan kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Dikira-kira awake dhewe saiki kuwi luwih apik apa durung to tinimbang ndek wingi kuwi? Awake dhewe pas SMK iki luwih apik apa durung tinimbang pas awake dhewe SD, tinimbang pas awake dhewe SMP? Karo ngira-ngira meneh. Sok ben yang akan datang, aku ki iso dadi wong sing luwih apik apa ora to timbang aku saiki. Jadi kita sudah mulai mempersiapkan dari sekarang nggih, gunakan standar diri sendiri, jangan menggunakan standar milik orang lain seperti itu. Jadi kita yang penting adalah apa? Prosesnya. Jika kita melakukan proses yang baik, maka hasilnya nanti juga akan baik. Ada unen-unen sapa sing nandur bakale ngunduh. Nah, itu seperti itu. Lanjut, latihan mencintai diri sendiri. Cara menghilangkan rendah diri yang ketiga adalah latihan mencintai diri sendiri. Jadi, sebelum kita mencintai orang lain, kita harus bisa mencintai diri sendiri. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa mencintai diri sendiri, terus kenapa orang lain bisa mencintai diri kita? Jadi yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah latihan mencintai diri sendiri. Bahasa Inggrisnya apa? Self-love atau love yourself. Nah, seperti itu, latihan mencintai diri sendiri. Jadi, seperti itu wawasan kebinekaan untuk hari ini. Jadi diperhatikan, jangan pernah minder dengan identitas yang melekat pada diri kita. Identitas itu entah identitas tempat lahir, tanggal lahir, nama, pekerjaan orang tua, itu jangan pernah sampai minder. Seperti itu nggih, Mas Mbak semua nggih. Jadi kita lanjut lagi ke materi yang kemarin. Sing kita lajengaken menika pembelajaran sebelumnya menika bab napa kalau wingi nika? Tembang maca pat pocong. Nah, kita kalau wingi sampun bahas tembang maca pat pocong. Yang pertama teges lan jenise. Kalajengaken. Nah, menika cakepan tembang pocong. Banjur panjenengan kalian kula mangke nembang sareng-sareng nggih. Kita nembang sareng-sareng tembang pocong, mangke Pak Gilang tuladani panjenengan ngambali, nggih. Menika tembang pocong laras lendra pathet manyura. 6 ngilmu iku kalakone kanthi laku. Nggo, setunggal kalih 3. Ngilmu iku kalakone kanthi laku. Sip, bagus. Lekase lawan kas. Lekase lawan kas. Jiro jilu tegese kas nyantosani. Yo. Tegese kas nyantosani. Sip.
Setya budya pangekese tur angkara. Go. Setya budya pangekese tur angkara. Si tepuk tangan kangge kita sedaya. Nggih, menika wau materi bab tembang macapat pocong sampun kita bahas. Kalau wingi sampun kita bahas, dinten menika kita eling-eling malih. Lajeng ing dinten menika ancasing pasinaon kita utawa tujuan pembelajaran hari ini ya adalah menika. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menelaah struktur, kaidah dan pitutur luhur Serat Gedotama Pupuh Pocong secara lisan maupun tulisan. Jadi menelaah struktur, kaidah dan pitutur luhur nanti kita pelajari bersama-sama, nggih. Ajeng pas menelaah lan medharake pitutur luhur niki wau, aspek-aspek ingkang kula nilai menika niki wonten 3 nggih. Aspek yang saya nilai itu ada 3. Nomor setunggal nggih menika manajemen kelompok nalika diskusi. Terus Mas Mbak sedaya menika pas diskusi kuwi aktif apa ora, terus pembagian tugasnya menika sampun rata napa mboten, mangke menika kula nilai. Nomor kali menika basa tulis kang digunakake nalika nggarap LKPD menika mangke Mas Mbak sedaya sampun pas napa dereng nalika nulisi. Enek sing salah apa ora penulisan bahasa Jawane. Lajeng sing nomor 3 menika sing ingkang kula nilai nggih menika cethaning swara pas presentasi kuwi cetha apa ora nalika ngandharake LKPD menika wau. Menika nggih aspek penilaiane wonten 3. Lajeng kalajengaken menika mangke Mas Mbak sedaya ndamel kelompok. Sing pertama, ndamel kelompok ingkang anggotane pinten? 5 nganti 6 siswa. Menika pinten to jumlah siswane? 3 dosa 6 nggih. 3 dosa 6 berarti mangke sedaya angsal 6 saben kelompok menika 6 siswa nggih. Saben kelompok 6 siswa. Lajeng perintah nomor kalih garepen LKPD kanthi diskusi kelompok. Lajeng nomor 3 wacana ning ngarep hasil diskusi kelompokmu. Ingkang Mas Mbak sedaya mangke garap nika wonten LKPD menika isine napa LKPD ini? LKPD ini isine menika struktur, kaidah lan pitutur luhur bab tembang macapat pocong. Lajeng sumangga Mas Mbak sedaya bentuk kelompok kanthi anggota 5 nganti 6 siswa. Silahkan berkelompok terlebih dahulu. Saya persilahkan. Monggo. Berkelompok terlebih dahulu. Nggih, Mas Mbak sampun nggih cekap wekdalipun sampun 3 menit. Lajeng menika wekdalipun presentasi hasil diskusi LKPD ingkang Mas Mbak sedaya sampun garap wau. Lajeng ingkang badhe maju menika kelompok kalih. Semoga kelompok Mas Firzi lan kanca-kanca kula sumanggaaken presentasi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking kelompok kalih badhe ngandharaken hasil diskusi kelompok kula. Nomor setunggal badhe dipun waosaken Firzi. Setunggal. Apa kang diarani tembang lan sebutna jenise tembang? Tembang yaiku tembung utawa ukara kang dilakokake dening swaraning manungsa mawa laras slendra utawa dening pelog. Jenise ana 4 yaiku tunggal tembang gedhe, kalih tembang tengahan, 3 tembang alit utawa macapat, sekawan tembang dolanan.
Tembang macapat yaiku salah sawijining tembang Jawa kang nduwèni patokan utawa paugeran guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Nomor 3, aranana panggurane tembang pucung. Guru gatra ana 4, guru lagu yaiku A, I, U, guru wilangan ana 12, 6, 8, 12. Slendrakna swara lan pituture tembang pocong ing ngisor iki. Cah sekolah ing sregep anggone sinau, aja sungkan-sungkan tubari maca lan nulis, dimen besuk migunani nusa bangsa. Bocah sekolah sregep anggone sinau, ora oleh wedi takon nalika ana sing ora dingerteni, kudu seneng maca lan nulis supaya besok wong kang nigunani. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tepuk tangan kangge kelompoke Mbak Talita lan nggih, kala wau kita sampun nyinaoni babagan struktur, kaidah lan pitutur luhur tembang pocong kanthi sareng-sareng lan ugi sampun dipun presentasikaken dening kelompoke Mbak Talita, kelompok kalih nggih. Dados kita wau sampun mempelajari nomor tunggal, apa wae sing kok pelajari ing dina iki? Apa wae sing kok pelajari ing dina iki? Napa sinten ingkang badhe jawab? Nggih, monggo Mbak Devina, monggo Mbak Devina. Kita sampun mempelajari pengertian tembang macapat. Nggih. Ciri lan jenisé tembang macapat. Lan cara nembangake tembang macapat pocong. Nggih, leres banget. Refleksi nomor kali. Apa sing durung kok ngerteni babagan tembang macapat? Wonten mboten sing dereng dingerteni? Wonten nggih, sampun jelas sedaya? Sampun jelas, alhamdulillah. Lajeng nomor 3. Apa gunane nyinaoni tembang macapat iku? Sinten ingkang badhe jawab? Mbak Sabila, monggo Mbak Sabila. Kita sampun bahas bab materi tembang macapat pocong. Lajeng ing minggu ngajeng kita nyinaoni babagan materi novel Jawa nggih, bab novel Jawa mangke kita sinau sareng-sareng ing minggu ngajeng. Lajeng kanthi mungkasi pembelajaran ing dinten menika Mas Firsi minangka ketua kelas sumangga pun pandhegani ndedonga rumiyin. Monggo Mas Firsi. Ing panenggahan siaga. Donga kawitan. Cekap. Nggih, cekap. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Hayati Wahyuningsih selaku pengajar praktik. Kemudian yang saya hormati Bapak Gilang Alih Utama Sarjana Pendidikan selaku guru yang menjadi objek observasi percakapan yang saya lakukan. Di sini saya Hendro Agus Subagio, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 9 Surakarta. Kita akan melaksanakan kegiatan cakapan pasca observasi untuk kegiatan supervisi akademik. Baik, bagaimana kabarnya Pak Gilang? Alhamdulillah, baik Pak Indra. Alhamdulillah keadaannya sehat dan baik ya. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Jadi di kesempatan yang lalu saya sudah melaksanakan observasi di kelas yang jenengan ampuh. Untuk percakapan yang kita lakukan pada pasca observasi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian aspek pengembangan
yang kemarin sudah Bapak Gilang rencanakan. Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Gilang mengenai kegiatan observasi kelas yang saya lakukan? Terkait observasi yang dilakukan oleh Pak Indro sebagai CGB kemarin, di awal itu saya merasa agak canggung, Pak, karena biasanya itu kalau mengajar itu diperhatikan oleh siswa saja, dan di kemarin itu awal-awal agak canggung karena merasa seperti diawasi begitu, Pak. Tapi seiring berjalannya waktu saya bisa menyesuaikan diri dan bisa beradaptasi dan bisa mengajar seperti biasanya. Iya, baik Pak Gilang, memang di kesehariannya memang kita jarang sekali adanya kegiatan supervisi ini. Jadi mungkin di awal-awal Pak Gilang merasa canggung ya, tetapi lama-kelamaan itu merupakan hal biasa sebagai upaya dari kita untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian dapat disampaikan lagi kira-kira tujuan atau area pengembangan yang kemarin sudah Bapak Gilang rencanakan, yang ingin Bapak Gilang capai itu apa saja? Untuk area pengembangan atau tujuan yang ingin saya capai itu ada dua, Pak Indro. Yang pertama, dapat melakukan pendampingan pembelajaran dengan maksimal, dan yang kedua, dapat mengajak siswa agar dapat aktif lagi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ya, baik. Jadi area pengembangan atau tujuan yang akan Bapak Gilang capai itu ada dua ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana melakukan pendampingan kepada peserta didik di dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana mengajak seluruh siswa itu bisa aktif di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian Bapak Gilang, menurut Bapak Gilang, dari apa yang Bapak Gilang rasakan ketika melakukan kegiatan pembelajaran, apakah area pengembangan yang ingin Bapak capai itu sudah berhasil apa tidak? Kalau untuk yang pertama, yakni adalah aspek pendampingan kegiatan pembelajaran, menurut saya sudah berjalan dengan baik, karena di kelas saya itu sudah terkondisikan dengan baik, sudah belajar sesuai dengan tata tertib yang kita setujui begitu. Namun ada perasaan yang kurang menurut saya, Pak Indro, yaitu dalam hal mengajak semua anak untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemarin itu terkesan agak teacher sentris atau berpusat pada guru, kurang mengedepankan student sentris atau berpusat kepada peserta didik. Seperti itu, Pak Indro. Jadi dari dua area pengembangan yang saya tangkap, itu ada satu area pengembangan yang belum maksimal atau belum berhasil, yaitu area pengembangan bagaimana mengajak seluruh siswa itu aktif di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajaran yang Bapak Gilang lakukan itu masih berpusat pada guru ya, guru. Kemudian untuk selanjutnya, kira-kira apa hambatan atau kesulitan yang Bapak Gilang alami ya, sehingga siswa itu ada beberapa siswa itu tidak aktif di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran? Menurut saya yang sulit untuk dilakukan adalah menyatukan persepsi atau misalnya anak satu itu sukanya dengan gaya belajarnya itu adalah visual, yang satunya audio, yang satunya gerakan. Nah, seperti itu mungkin, Pak Indro. Mungkin ada satu materi itu anak itu memperhatikan dengan baik, tapi anak yang lain kurang.
Iya. Tapi ada satu lagi materi yang si B itu memperhatikan dengan baik, yang A kurang. Mungkin hambatan itu yang saya alami kemarin Pak Indro. Nah, mungkin dari Bapak ada tips atau ada masukan untuk saya lebih baik pembelajaran saya. Yang saya tangkap kesulitan yang Bapak Gilang alami itu adalah menyesuaikan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan bakat ataupun minat yang dimiliki oleh anak. Misalkan ada anak yang mungkin senang dengan materi-materi yang berupa audio, tetapi ada juga anak yang tidak suka dengan audio. Tapi anak yang tidak suka dengan materi audio ini ternyata dia suka dengan materi-materi yang berupa gerakan atau video. Seperti itu ya Pak Gilang. Leres Pak Indro. Baik, kemudian misalkan kegiatan pembelajaran yang aktif, yang kemudian peserta didik itu bisa mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran itu dengan motivasi yang tinggi. Itu misalkan kita umpamakan berada di level 10 atau level sempurna. Kemudian menurut Bapak Gilang, keaktifan siswa yang Bapak Gilang ampu itu berada di level berapa nih? Menurut saya untuk pembelajaran saya kemarin untuk skala 1 sampai 10 mungkin baru berada di level 6 Indra. Di level 6 ya. Oke, baik. Jadi untuk siswa yang Bapak Gilang ampu itu posisi yang sekarang itu berada di level 6. Di mana ini mungkin ada anak yang aktif mengikuti pembelajaran karena dia memang bakat dan minatnya berada di situ. Tetapi ada sebagian lagi yang kurang antusias, tidak aktif. Gitu. Nah sekarang gini, menurut Bapak Gilang, dengan melihat kemampuan peserta didik, kemudian melihat juga dengan daya dukung yang dimiliki oleh sekolah, untuk tingkat keaktifan peserta didik itu bisa dinaikkan ke level berapa? Menurut saya jika kita sudah mengevaluasinya, terus kemudian melihat kemampuan dan daya dukung dari sekolah dan siswa, maka kegiatan pembelajaran selanjutnya dapat dinaikkan ke level 8 step by step. Mudah-mudahan nanti bisa naik ke level 10. Nah, berarti dua tingkat lebih tinggi ya, jadi level yang semula. Kemudian kira-kira hal apa yang nantinya mungkin bisa Bapak Gilang lakukan agar keaktifan peserta didik itu bisa mencapai ke level yang Bapak Gilang harapkan, jadi ke level 8. Jadi hal-hal apa yang mungkin bisa Bapak Gilang lakukan? Menurut saya yang bisa saya lakukan yaitu adalah membuat beberapa variasi pembelajaran, misalnya dengan diskusi, kemudian presentasi dengan berbagi peran, terus menyertakan motivasi ataupun ice breaking, kemudian menggunakan metode diferensiasi. Seperti itu mungkin dari saya, Pak. Ya. Jadi hal-hal yang tadi bisa Bapak Gilang lakukan antara lain adalah diskusi, kemudian presentasi dengan peran, presentasi dengan berbagi peran. Mungkin bisa dengan jabarkan kira-kira berbagi peran itu yang seperti apa. Jadi yang misalkan kita kan terbiasa membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok gitu ya, kelompok kecil. Dan mungkin bisa disampaikan kira-kira berbagi peran itu yang seperti apa. Mungkin berbagi peran maksudnya begini, dalam satu kelompok itu dibagi, ada yang menjadi penyaji, ada yang menjadi moderator, ada pula yang menjadi operatornya juga, seperti itu, Pak. Baik, jadi
dengan metode tadi ya, dengan diskusi kemudian presentasi yang berbagi peran. Jadi jenengan membagi anggota kelompok sesuai dengan perannya yang tadi jenengan sebutkan, itu nanti bisa istilahnya menaikkan tingkat keaktifan peserta didik. Kemudian tadi juga ada ice breaking ya, ice breaking dan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sekarang Pak Gilang, itu kan tadi solusi-solusi yang dari Bapak Gilang sampaikan tadi kan ada banyak sekali ya, banyak sekali, mungkin ada 3 atau 4. Nah, dari solusi yang Bapak Gilang sampaikan tadi, mana yang menurut Bapak Gilang bisa diprioritaskan dan dapat Bapak Gilang lakukan dalam waktu yang terdekat? Mungkin hal yang paling mungkin dilakukan itu adalah tadi Pak Indra, diskusi dan presentasi dengan pembagian peran. Misalnya ada yang jadi notulen, ada yang jadi penyaji, ada yang jadi moderator, dan operator dan lain sebagainya, gitu Pak. Jadi itu yang menurut Bapak Gilang ini ya, hal yang mudah kemudian dalam waktu dekat bisa dilakukan adalah melakukan diskusi dan presentasi dengan berbagi peran. Nah, kira-kira kapan Pak Gilang itu bisa dilakukan? Bisa dimulai di pertemuan selanjutnya, Pak. Oh, jadi pertemuan selanjutnya berarti mungkin di hari Senin ya Pak Gilang. Iya, terus Pak Indra. Terus kemudian nih, Pak Gilang sudah merencanakan melakukan kegiatan perubahan untuk mengaktifkan keterlibatan dari peserta didik dengan cara melakukan diskusi ataupun presentasi dengan berbagi peran, yaitu direncanakan pada minggu depan, pertemuan minggu depan. Nah, sekarang begini Pak Gilang, jadi untuk memastikan bahwa rencana yang Pak Gilang susun itu benar-benar bisa terlaksana, itu kira-kira ada tidak pihak-pihak yang Bapak Gilang akan libatkan supaya hal yang Bapak Gilang rencanakan itu benar-benar terjadi? Mungkin di sini saya bisa melibatkan wali kelas untuk mengetahui, oh anak ini itu potensinya di sini, anak itu minatnya di sini. Mungkin itu dari wali kelas. Kemudian ada juga peran dari rekan guru bahasa Jawa yang lain untuk berbagi praktik baik. Oh, di kelas saya seperti ini, kita bandingkan. Kemudian kita contoh, kita tiru modifikasi praktik baik yang dilakukan oleh guru lain, seperti itu. Ya, jadi ada 2 pihak yang nantinya akan Bapak Gilang libatkan, yaitu wali kelas, kemudian yang kedua adalah rekan guru bahasa Jawa. Nah, semoga nanti yang Bapak Gilang rencanakan itu dapat bisa terlaksana dengan baik. Amin. Nah, kemudian Pak Gilang, kira-kira apa yang Bapak Gilang simpulkan dari kegiatan percakapan pada pertemuan kali ini? Baik, Pak Indra. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari percakapan kita atau diskusi kita kali ini adalah kita dapat melakukan variasi pembelajaran untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan minat siswa, agar peran aktif anak itu dalam mengikuti pembelajaran itu semakin baik, semakin meningkat. Jadi tidak melulu untuk teacher sentris. Jadi pembelajaran berpusat pada peserta didik itu dapat tercapai seperti Pak ini. Terus lalu saya akan melakukan tadi beberapa solusi-solusi yang sudah kita diskusikan di minggu depan atau pertemuan selanjutnya, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Gilang yang sudah menyampaikan kesimpulan dari percakapan pada pertemuan kita pada hari ini. Semoga nanti rencana yang sudah Bapak Gilang susun itu dapat berjalan dengan lancar
dan tujuan yang sudah Bapak Gilang tentukan itu dapat tercapai. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Gilang sudah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan percakapan pasca observasi ini. Jadi nanti saya tunggu kembali Pak Gilang untuk cerita Pak Gilang mengenai penerapan diskusi ataupun presentasi dengan berbagi peran tadi di minggu yang akan datang. Terima kasih Pak Gilang. Bisa nih Pak Indra. Demikian Bu Wahyu. Oke, terima kasih Pak Indro dan Pak Gilang. Tadi sudah melaksanakan proses coachingnya dengan hangat, kemudian akrab, juga menurut saya sudah luar biasa. Pak Indro sudah mampu untuk, Pak Indro sebagai coach itu sudah bisa menggali potensi yang ada pada Pak Gilang, sehingga Pak Gilang mulai menata untuk mengambil solusi dari hambatan yang ada di kelasnya, sehingga nanti range-nya yang dari 6 bisa menjadi 8 ataupun 9. Terima kasih juga. Kita sudah selesai melaksanakan pasca observasi. Saya sebagai PP merasa sangat bangga, merasa bahagia karena proses coachingnya luar biasa. Terima kasih. Demikian untuk percakapan pasca observasi supervisi akademik yang saya lakukan. Terima kasih kepada Bapak Gilang Alif Utama selaku guru yang diobservasi dalam supervisi akademik, dan juga saya sampaikan terima kasih kembali kepada Ibu Nurhayati Wahyuningsih atas umpan balik yang sudah diberikan. Semoga dari kegiatan yang kita lakukan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi saya pada khususnya dan bagi kita pada umumnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.